warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal terkait tes bahasa Inggris BUMN ya. Setelah teman-teman melewati tes kemampuan dasar dan core value untuk masuk BUMN, selanjutnya teman-teman nanti akan ada tes bahasa Inggris seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan tes masuk BUMN. Oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman semua untuk klik tombol subscribe-nya dan teman-teman bisa komen di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini tertuliskan bahwa Mike is bla 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 bla. A. My sister's friend. B. Friend my sister. C. Friend from my sister. D. My sister friend. E. Friend my brother. Gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini kan artinya Mike adalah siapa? Gitu. Nah, kalau di sini sudah jelas bahwa jawabannya yang A. My sister friend. Kenapa yang A? Karena di sini ini adalah menuliskan kepunyaan. Ini kepunyaan. Kalau menuliskan kepunyaan, itu kan misalkan begini. Bukunya kakakku, seperti itu. Bukunya kakakku. Maka yang ditulis itu kakakku dulu. Jadi yang ditulis akan menjadi my sister's book, gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah mobilnya bapakku, berarti my father's car, seperti itu. Nah, di sini itu berarti jawaban yang tepat adalah yang Pak, my sister's friend, yang berarti adalah temannya kakakku. Mike adalah temannya kakakku, seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. My brother is bla 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 artist. A. The B. N. C. A. B. R. E. M. Gitu ya. Nah, di sini itu kita tahu bahwa ini artis, gitu ya. Artis ini itu adalah huruf hidup. Huruf hidup itu apa? Huruf hidup itu ya huruf yang berbunyi, gitu ya, kayak A, I, U, E, O. Itu adalah huruf hidup. Nah, kalau huruf hidup itu berarti kita menggunakannya adalah N. Jadi menjadi my brother is an artist, gitu. Kalau ini bukan huruf hidup, pakainya yang ini, gitu. A car, seperti itu pakainya Kalau yang setelah ini ada huruf hidup, berarti pakainya an, gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini tertuliskan bahwa bla 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 20 bags in the classroom. A. This is. B. There is. C. They are. D. There are. E. Are. Gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, seperti itu kita tahu bahwa di sini ada teks. Teks ini menggunakan belakangnya ada S-nya. Kalau belakang ada S-nya, ini berarti jamak. Gitu. Kalau jamak berarti apa? Lebih dari satu. Nah, dari A, B, C, D, E-nya ini tertulis bahwa di sini ini is, ini is. Yang namanya is, begitu, ini adalah
buat tunggal. Tunggal berarti bukan jamak. Berarti A sama B bukan. Selanjutnya di sini ada they. They ini artinya adalah mereka. Berarti ini kurang tepat. Berarti jawabannya adalah ndera, bukan are ya. Berarti jawabannya ndera. Jawabannya yang B. Lanjut soal yang berikutnya. Blah blah range in color from pale yellow to bright orange. A. Canaries which, B. Canaries, C. Dead canaries, D. Canaries that are, E. Canaries that is. Gitu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau bahasa Inggris saya masih belibet seperti itu. Tapi pada intinya ini pembahasan yang sesuai dengan struktur, gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, kita lanjutkan bahwa di sini itu kita tahu bahwa yang pertama itu kita cari subjek dan verbnya, gitu. Kalau kita udah dapat subjek dan verbnya, ya, verbnya berarti yang mana? Range ya, ini verb ya, kita tinggal cari subjeknya. Nah, kita cari bahwa apakah itu subjeknya cuma satu, verbnya cuma satu, atau lebih dari satu. Selanjutnya ya, bahwa di sini ini ada kata in dan juga ada from, ada to. Ini itu in, from, to itu adalah preposisi. Jadi kita menemukan preposisi. Kalau kita sudah menemukan sebuah preposisi, kita hanya mencoret kata yang berada di antara preposisi ini. Berarti kalau color, pale yellow, bright orange itu kita coretkan. Kenapa kita mencoret kata-kata ini? Karena ini menjadi apa? Menjadi objek of preposition. Gitu. Karena ini menjadi objek of preposition, berarti itu bukan subjek dan verb, gitu. Nah, di sini apakah teman-teman menemukan verb yang lain? Otomatis tidak ya. Kalau tidak, itu berarti ini tunggal, ini tunggal. Itu. Nah, setelah tunggal berarti kita adalah PR-nya mencoret di ABCD yang ada konektor. Dicoret. Kenapa dicoret? Karena itu bukan jawabannya. Which itu konektor, that itu konektor, that konektor, that konektor. Berarti jawabannya adalah yang B, yang enggak ada konektornya, yaitu apa? Canaries. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Di sini bla 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 of precious gems is determined by their hardness, color, and brilliance. A. The valuable. B. It is the value. C. It is valuable. D. The value. E. Valuable. Gitu. Nah, dari A, B, C, D, E ini seperti itu ya. Kita mencari yang di depan ini. Gitu. Nah, seperti biasa kita cari tahu dulu subjek dan verbnya. Dari sini kita tahu bahwa verbnya adalah is determined. Ini sebuah verb. Gitu. Kalau ini sebuah verb,
ini berarti kan akan menyebabkan ini sebuah one close sentence. One close sentence ini ya, itu artinya adalah satu kalimat utuh. Gitu. Nah, berarti di sini kalau seperti itu jawabannya the value yang D. Kenapa the value? Karena ini termasuk sebuah singular. Kenapa bukan games verbnya gitu ya? Misal kalian mempertanyakan itu, ya karena games ini bukan sebuah verb karena dia di belakang of. Gitu. Jadi subjeknya itu singular, verbnya itu singular. Jadi itu sebuah verb singular. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti menemukan konektor of, at, in, on, with, itu teman-teman itu PR-nya adalah hiraukan saja ya, kata setelah ini. Kata setelah konektor itu dihiraukan saja. Nah, karena dihiraukan saja berarti Precious Games ini dihiraukan saja. Makanya verbnya itu adalah is determined, sedangkan subjeknya itu adalah the value. Ini singular, verbnya ini juga singular. Gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Bla bla bla, a tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere. It spin in the opposite direction in the southern hemisphere. Di sini ada however, because of, although, that sama this. Gitu. Nah, kita cari tahu dulu bahwa di sini ada subjek sama verbnya atau enggak, seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa ini a tornado, ini adalah sebuah subjek, sedangkan spins ini verb ya. Gitu. Nah, di sini juga ada subjek lain ternyata. It ini subjek yang lain. Spin ini adalah verb yang lain. Nah, kalau ini subjek sama verb yang lain, ini kita membutuhkan sebuah konektor. Kalau kita membutuhkan sebuah konektor, ini yang dimaksud konektor ini akan menghasilkan sebuah conjunction. Nah, karena di kalimat ini ada dua subjek verb, itu kita butuh sebuah conjunction berupa konektor ya. Konektornya yang mana? Nah, karena di sini belum ada di kalimat ini, maka butuh konektor. Gitu. Karena butuh sebuah konektor, berarti di sini adalah jawabannya yang C, although. Gitu. Although a tornado spin in a counterclockwise direction in the northern hemisphere, it spin in the opposite direction in the southern hemisphere. Jadi jawabannya yang although, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk soal gambaran masuk PMN, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.